Kita diajari untuk percaya pada diri sendiri, seolah semua jawaban ada dalam tubuh kita sendiri, dalam pikiran kita sendiri, dalam rencana kita sendiri. Kalimat ini terdengar motivasional, tapi ada kekurangannya. Ia membuatmu memikul beban terlalu besar. Segala keberhasilan dan kegagalan akhirnya kamu tanggung sendiri. Jika hidupmu macet, berarti kamu tidak cukup baik. Jika jalanmu buntu, berarti kamu belum cukup cerdas. Kamu dibiarkan bergumul dengan hidup sendirian. Di tengah semangat itu, kamu mulai menyadari sesuatu yang aneh. Meski sudah percaya pada dirimu sendiri, mengapa masih cemas? Mengapa tetap gelisah, meski perencanaan telah matang? Mengapa ketenangan sulit dicapai, meski telah disiplin menjalani hidup? Mungkin masalahnya bukan pada kurangnya keyakinan pada dirimu, tapi pada kekeliruan menaruh tempat untuk percaya. Ada titik dalam hidup di mana kamu harus mulai menengadah ke atas, ke arah yang tak bisa kamu kontrol, ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang selama ini kamu diam-diam tahu, tapi kamu acuhkan. 1. Manusia penuh keterbatasan. Percayalah pada dirimu sendiri adalah kalimat manis yang terdengar bagus. Itu memang bagus, tapi kalimat ini bisa menipu jika kamu memakainya untuk menghindari kenyataan bahwa kamu itu lemah. Kamu bisa gagal meski sudah berusaha keras. Kamu bisa jatuh meski sudah berhati-hati. Kamu bisa bingung meski sudah punya peta hidup yang detail. Manusia tidak didesain sebagai pusat kendali kehidupan. Kamu hanya satu titik di antara jutaan sistem yang tak bisa kamu atur. Menyuruhmu percaya pada dirimu sendiri tanpa memberi tempat pada kekuatan yang lebih tinggi, sama saja dengan menyuruhmu terjun ke laut tanpa pelampung. Kamu mungkin berpikir bahwa dengan meningkatkan kemampuan, menambah ilmu, dan terus mendorong dirimu lebih keras, kamu akan mencapai semua tujuanmu. Tapi realitas tak sesederhana itu. Semesta tidak tunduk pada sistem pikiranmu. Ia terlalu kompleks untuk dikuasai oleh sekedar kepercayaan pada diri sendiri. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, cuaca, kematian, penyakit, perilaku orang lain, dan takdir yang selalu punya caranya sendiri. Ketika kamu mencoba memaksakan rasa percaya itu tetap ke dalam dirimu, kamu justru memperbesar tekanan. Percaya pada kekuatan yang lebih tinggi, pada sesuatu yang mengatur semuanya dengan bijaksana, adalah bentuk kelegaan paling hakiki. Kamu tidak sedang menyerah begitu saja. Kamu sedang merelakan dirimu untuk dilibatkan dalam skema yang lebih besar dari logikamu. Kamu tidak menghapus tanggung jawab, tapi kamu berhenti berpura-pura sebagai pengatur segalanya. Saat kamu mulai meletakkan kepercayaan itu ke arah yang benar, bebanmu jadi berkurang. Kamu tetap berusaha dengan maksimal, tapi kamu tahu ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya. Dan dari situ, lahirlah ketenangan. Sebab kamu tidak perlu lagi membuktikan bahwa kamu cukup kuat. Kamu cukup merendahkan hati, mengakui bahwa kamu kecil, dan membiarkan Yang Maha Besar memegang kendali. Kamu tetap melangkah, tapi kamu tak lagi sendirian. 2. Rasa aman datang dari ketundukan. Kamu hidup di zaman yang membuatmu merasa harus menguasai segalanya. Kamu merasa harus tahu apa yang akan terjadi besok, harus punya rencana 5 tahun ke depan, harus bisa menjawab semua pertanyaan orang tentang hidupmu. Tapi semakin kamu mencoba mengontrol semua itu, semakin kamu merasa gelisah. Karena hidup tidak akan pernah mau sepenuhnya kamu atur. Rencana yang kamu buat bisa runtuh karena satu percakapan, satu kecelakaan, atau satu kabar tak terduga. Rasa aman yang sejati tidak datang dari mampu mengontrol. Ia datang dari mampu tunduk. Tunduk bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi tunduk adalah pengakuan bahwa kamu tidak berkuasa atas hasil. Kamu bertanggung jawab atas niat dan usaha, tapi kamu menyerahkan hasil pada Yang Maha Mengatur. Ketika kamu percaya pada kekuatan yang lebih tinggi dari dirimu, kamu tak perlu panik setiap kali rencanamu tak berjalan. Kamu punya tempat bersandar. Kamu tahu ada maksud di balik setiap kejadian. Ini bukan dogma kosong. Ini adalah realitas psikologis. Orang yang menggantungkan hatinya pada kekuatan yang lebih tinggi, punya struktur batin yang lebih stabil. Mereka tidak mudah panik. Mereka lebih bisa berdamai dengan ketidakpastian. Mereka bisa memaafkan diri sendiri saat gagal,
Mereka tidak menyalahkan diri secara total. Mereka tahu ada tangan agung yang ikut bermain di balik layar kehidupan. Maka jika kamu ingin merasa aman, bukan dengan memperkuat cengkeramanmu pada hidup, tapi dengan melepaskan sedikit kendali dan mengakui bahwa ada yang lebih tahu. Ini bukan kelemahan, ini kebijaksanaan. Ketenangan tidak datang dari tahu semuanya. Ia datang dari percaya bahwa kamu tidak harus tahu semuanya. 3. Beban menjadi ringan saat bersandar pada kekuatan tertinggi. Kamu sering merasa bersalah. Saat kamu gagal, kamu mengutuk diri sendiri. Saat kamu membuat keputusan keliru, kamu menganggap dirimu bodoh. Kamu memikul semua beban itu sendiri karena kamu terlalu percaya pada dirimu, pada rencana-rencanamu, pada kemampuan otakmu, pada usaha kerasmu. Tapi dalam kenyataan, kamu bisa gagal bahkan saat kamu sudah melakukan semua yang benar. Dunia bukan sistem matematis. Banyak variabel yang tak bisa kamu kendalikan. Menyandarkan semua hasil pada dirimu adalah bentuk ketidaktahuan terhadap kompleksitas kehidupan. Ketika kamu percaya bahwa ada kekuatan yang lebih tahu dari kamu bisa memikul beban dengan lebih jernih. Kamu tetap introspeksi, tapi kamu tidak terjerumus dalam rasa bersalah yang destruktif. Kamu tidak merasa harus sempurna untuk bisa dimaafkan. Kamu tahu bahwa tugasmu adalah menjalani, bukan mengatur hasil. Kepercayaan pada kekuatan yang lebih tinggi membuat kamu bisa memisahkan antara tanggung jawab dan penyiksaan diri. Hidup tidak akan pernah bersih dari kesalahan, tapi kamu tidak akan bisa memperbaiki kesalahan jika kamu tenggelam dalam rasa bersalah yang lahir dari kesombongan tersembunyi. Kesombongan bahwa kamu seharusnya bisa menghindari semua kesalahan itu kalau saja kamu cukup hebat. Itu ilusi. Kamu manusia. Kamu bisa jatuh kapan saja. Dan satu-satunya cara untuk bisa bangkit adalah dengan mempercayai bahwa ada pengampunan yang lebih besar dari sekedar kepercayaan dirimu sendiri. Kepercayaan itu bukan hanya menguatkan, tapi juga melegakan. Kamu bisa tidur dengan damai di malam hari, meski hari ini tidak berjalan sempurna. Kamu bisa tersenyum meski keputusanmu belum tentu benar. Karena kamu tahu, kamu sedang dijaga oleh sesuatu yang lebih bijaksana dari dirimu sendiri. 4. Kepercayaan pada diri sendiri sering tumbuh dari ketakutan. Kamu mungkin merasa bahwa percaya pada dirimu sendiri adalah bentuk keberanian. Tapi jika kamu jujur, seringkali itu justru muncul dari ketakutan yang tak kamu akui. Takut dianggap lemah, takut hidupmu tak berarti, takut tak ada yang bisa diandalkan kecuali dirimu. Jadi, kamu membangun tembok kepercayaan diri bukan dari keyakinan sejati, tapi dari kepanikan. Kamu takut jatuh, jadi kamu paksa dirimu berdiri, bahkan saat kakimu gemetar. Kamu bilang pada dunia, "Aku harus kuat." Padahal yang kamu maksud sebenarnya, "Tolong, jangan biarkan aku hancur." Ketika kamu beralih mempercayai kekuatan yang lebih tinggi, kamu justru menjadi lebih jujur. Kamu tidak perlu menutupi ketakutanmu dengan topeng keberanian palsu. Kamu bisa berkata, "Aku lemah, tapi aku tahu ada Tuhan yang menjagaku." Itu bukan kelemahan, itu adalah bentuk keberanian yang lebih dalam. Keberanian untuk mengakui bahwa kamu butuh dituntun. Dan keberanian seperti ini tidak bisa dibangun dari ego. Ia hanya bisa muncul dari kerendahan hati. Dalam dunia yang mendorongmu untuk tampil percaya diri terus-menerus, percaya pada kekuatan di luar dirimu bisa menjadi bentuk pembebasan. Kamu tidak perlu tampil sempurna. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu bisa segalanya. Kamu hanya perlu jujur bahwa kamu manusia dengan segala kekurangannya. Dan kejujuran itu jika dipadukan dengan keyakinan pada Yang Maha Kuasa akan melahirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh motivasi diri manapun. Orang yang menggantungkan kepercayaannya pada Tuhan justru lebih berani, karena mereka tahu, bahkan jika semuanya gagal mereka tidak sendirian, bahkan jika semuanya hancur, ada hikmah yang lebih besar. Maka mereka melangkah bukan karena yakin akan diri sendiri, tapi karena yakin ada yang menuntun langkah itu. Dan ini adalah bentuk keberanian yang tidak bisa ditumbuhkan dari kepercayaan diri semata. 5.
Mengandalkan Tuhan membuatmu terhubung. Semakin kamu memaksakan dirimu untuk hanya percaya pada dirimu sendiri, semakin kamu merasa sendirian, karena tidak ada satupun manusia yang bisa selalu kuat. Kamu akan ada di titik lemah, dan saat itu datang, kamu tidak bisa memeluk dirimu sendiri. Mungkin kamu takut terlihat rapuh, kamu ingin tampak mandiri, tapi itu justru membuatmu tercerabut dari keterhubungan yang seharusnya menjadi sumber kekuatan. Saat kamu belajar mengganti kepercayaan itu, bukan pada dirimu tapi pada kekuatan yang menciptakanmu, kamu mulai membuka ruang untuk keterhubungan. Kamu merasa tidak lagi berputar di ruang sempit egomu. Kamu mulai bisa berbagi luka karena kamu tahu ada yang menopangmu. Kamu mulai bisa mendoakan orang lain karena kamu tahu kamu tidak sendirian dalam sistem ini. Kamu merasa dilibatkan dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Dan dari situ, kamu merasa cukup. Percaya pada Tuhan bukan menjadikanmu pasif. Justru itu membuatmu lebih hadir, lebih kuat, dan lebih ringan. Kamu bisa berbuat lebih baik untuk orang lain karena kamu tidak sibuk memikirkan reputasimu sendiri. Kamu tidak lagi perlu mempertahankan topeng kekuatan palsu karena kamu tahu siapa yang benar-benar kuat di alam semesta ini. Dan kamu tahu, kamu hanya perlu bersandar pada Sang Ilahi. Kamu akan sampai pada satu kesadaran bahwa kekuatan manusia bukan terletak pada betapa besarnya dia, tapi pada seberapa beraninya dia mengakui bahwa dia kecil. Dan dari pengakuan itu, ia akhirnya terhubung dengan kekuatan yang tak terbatas. Disitulah ketenangan sejati tinggal. Di ruang yang sunyi dari ego tapi penuh oleh kehadiran yang maha menjaga.